Jadi kalau dulu kan profesi tunanetra itu ada musik dan massage. Dua besar itu. Tapi ketika itu saya langsung punya pemikiran bahwa ke depan saya tidak akan menekuni bidang itu. Sekarang saya balik, saya lamar gimana? Siap. Hah? Siap. Mau bekerja di perusahaan saya? Oh siap. Masalah gaji kita ngobrolin nanti di Oke, belakang ya. siap, Oke, baik. kita salaman dulu dong. Wah, Salaman dulu. Siap. Ini saya masih kaget tuh. Oh, saya dilamar serius ini. Itu ya, barangkali kalau teman-teman nonton ini bisa menjadi motivasi juga buat teman-teman bahwa perjuangan itu tidak mengkhianati hasil. Bicara profesi. Jumpa lagi di Bicara Profesi. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa. Kenapa? Karena membuat saya takjub. Gitu. Kita sambut saja narasumber atau tamu hari ini, Mas Aris Yohanes Elen. Apa kabar Mas Aris? Baik, Pak Dede. Baik, Apa kabar juga? Baik, alhamdulillah luar biasa. Ya. Makasih nih waktunya ya, udah Sama-sama. mampir di sela-sela kesibukannya. Boleh disampaikan pekerjaannya apa? Oh iya. Ya, jadi sekarang saya bekerja sebagai guru komputer di SLBA Pembina Tingkat Nasional sejak tahun 2022 semester awal. Ajaran baru. Tapi sebelumnya juga saya di tempat yang sama sebagai tendik itu bertugas di perpustakaan. Oh, di perpustakaan SLB, kemudian sekarang jadi guru TIK ya? Betul, dari 2017 juga. Oke, dan yang penting mungkin saya informasikan adalah Mas Aris ini lulusan universitas atau sarjana komputer pertama yang fully blind ya? Iya. Begitu ya? Iya. Oke, luar biasa sekali nih. Pertanyaan pertama saya gini Mas Aris, kenapa milih komputer gitu ya? Oke. Jadi awalnya kenapa saya tertarik dengan komputer itu diawali dari waktu saya duduk di sekolah dasar Pak Dede. Jadi waktu itu SD saya itu memang kebetulan di sekolah yang saya kerja sekarang, SLBA Pembina Tingkat Nasional. Dan kala itu peralatan teknologinya disupport dari luar negeri, salah satunya dari Australia. Dan memang pada saat itu tahun 96 alat-alatnya khusus. Alat-alatnya khusus. Kemudian tapi begitu saya pegang alat tersebut itu sangat membuat saya excited dan terus mendalami penggunaan perangkat tersebut. Dibanding yang lain, saya merasa cara belajar saya lebih mendalam. Sehingga ketika sudah duduk di kelas 4 sekolah dasar, saya mulai punya arah. Sepertinya ke depan saya ambil fokus di komputer aja deh. Gitu ya? Iya, itu jadi sudah ada ketertarikan gitu? Ada ketertarikan, betul. Oke. Betul. Jadi kalau dulu kan profesi tunanetra itu ada musik dan massage. Dua besar itu. Tapi ketika itu saya langsung punya pemikiran bahwa ke depan saya tidak akan menekuni bidang itu. Karena saya ingin ambil yang beda. Bukan saya anti dengan itu, tapi saya ingin menekuni hal yang berbeda. Nah, singkat cerita ya, sampai saya sekolah ke reguler, SMP SMA-nya saya di sekolah negeri. Oh, reguler ya, SMP SMA-nya. Hanya SD saja di SLB. Dan di sana pun saya tetap menekuni bakat saya tadi, bidang komputer, termasuk juga beli-beli buku komputer yang dulu harganya mahal bagi saya. Walaupun di sekolah dulu belum ada itu pelajaran komputer. Jadi invest sendiri ya, boleh dibilang gitu ya? Iya, invest sendiri. Sampai saya ingin kuliah. Saya ingin kuliah. Ketika saya di SMA itu saya ingin kuliah di jurusan IT. Waktu itu saya kenalnya itu kan jurusan IT. Jurusan IT gitu ya? Jurusan IT. Tapi sayangnya kebanyakan dulu ya universitas itu menerima lulusan dari IPA. Yang saya ambilnya IPS. Kenapa? Karena hanya itu yang mungkin saya ambil. Kalau IPA dulu kan ada praktek kimia dan segala macam, jadi rada berat untuk saya pikir sendiri itu seperti itu. Jadi saya ambilnya IPS. Sayang sekali kalau dari IPS susah
untuk masuk ke jurusan ilmu komputer. Susah masuk jurusan ilmu komputer di negeri mungkin ya. Iya, Kalau di setahu swasta kan saya. masih mungkin ya. Oh dulu setahu saya, Mas Aris gitu. iya, Oke. setahu oke. saya itu. Jadi namun demikian ketika try out, ketika try out kelas akhir dari salah satu kampus swasta kerjasama dengan sekolah mengadakan tes kan. Nah nilai saya termasuk yang baik dan bisa direkomendasikan mendapatkan potongan harga. Oh gitu. Oke. Tetapi ketika itu saya ingin masuk, namun ya karena finansial keluarga, jadi tetap saja walaupun sudah dipotong harganya gede juga. Tetap besar juga gitu ya. Besar juga. Itu swasta tadi ya? Swasta. Swasta, oke. Swasta. Tapi saya belum tahu apakah ketika nanti saya mencoba kampus tersebut, begitu tahu saya tunanetra bisa apa enggak. Oh belum tahu waktu itu Belum ya? tahu. Oke. Akhirnya ketika lulus SMA saya mencari kerja. Langsung mencari kerja, tidak ingin ke kuliah di kampus. Tapi kenapa? Karena waktu itu saya masih idealisme. Masih idealisme saya itu masih tinggi. Pokoknya saya mau kuliah di yang berhubungan dengan ilmu komputer. Oke. Singkat cerita ya, ketika sudah bertahun-tahun bekerja ya sebagai guru les juga, guru les komputer ya untuk tunanetra, kemudian juga aktif di berbagai organisasi juga. Akhirnya di tahun 2017 saya dapat kabar bahwa Unpam, salah satu kampus swasta, membuka kesempatan untuk disabilitas bisa kuliah di sana dengan mengambil program studi teknik informatika. Oh, pas banget itu Pas ya berarti banget. ya. Oke. Padahal sebelumnya saya sudah mencoba juga untuk daftar teknik informatika juga di kampus lain, tapi saya tidak ingin sebut namanya. Mereka berkeberatan. Oke, intinya ditolak gitu ya. Intinya ditolak. Oke, sebelum lanjut mungkin saya tanya dulu nih. Tadi setelah lulus SMA akhirnya mencari kerja karena tadi punya idealisme ya. Iya. Nah, mungkin idealisme ini adalah kalau saya tangkap nih Mas Aris ya, berarti saya nggak mau kuliah di jurusan yang lain karena pengennya di komputer gitu ya kurang lebih ya. Betul. Akhirnya kerja dulu lah sambil nunggu kesempatan itu datang. Betul. Akhirnya 2017 Unpam membuka untuk teman-teman disabilitas memberikan kesempatan kuliah di teknik informatika dan waktu itu gratis, sudah disampaikan gratis gitu, free. Sudah disampaikan gratis. Oh gitu, kesempatan luar biasa nih ya. Oke, lanjut kuliah di sana gitu ya. Iya. Oke, Mas Aris, yang ingin saya tanyakan berikutnya adalah setahu saya memang kuliah di jurusan komputer termasuk teknik informatika itu kan sangat erat kaitannya dengan pemrograman gitu ya. Betul. Kemudian berinteraksi dengan komputer secara intensif. Nah, mungkin itu alasan juga universitas swasta lain belum meloloskan atau belum menerima gitu ya teman-teman yang fully blind atau yang tunanetra. Nah, ada kesulitan gak sih Mas Aris atau kesulitannya apa gitu ketika kuliah di teknik informatika di Unpam waktu itu? Ya. Sebenarnya anggapan bahwa menerima tunanetra itu nanti sulit dan lain sebagainya saya maklumi karena memang pengetahuan itu belum luas di Indonesia. Kalau di luar negeri kan faktanya banyak. Saya punya banyak teman yang mereka ada yang kerja di Microsoft, di Google lah. Kuliahnya di mana? Iya. Tentu nggak mungkin lah Microsoft menerima yang tidak punya background bagus. Mereka bisa, kenapa di Indonesia enggak? Gitu. Nah jadi sebenarnya tidak ada hambatan berarti karena di era 90 ke atas, utamanya 2000 ke atas itu sudah muncul yang namanya program pembaca layar. Jadi mengubah teks ke ucapan. Apapun aktivitas di komputer bisa dibacakan oleh si pembaca layar. Dan itu memang dulu dikuasai oleh satu produsen software pembaca layar. Dia berbayar, memang itu kendalanya ya untuk di Windows dan macOS juga tidak bayar, tapi harga perangkatnya yang mahal. Oke. Nah, ketika ini sudah terpasang sebenarnya
hambatan itu menjadi kecil, walaupun ada tetap misalnya tantangan menavigasi grafis. Gambar gitu ya? Ya, visual tentu bagi saya hambatan. Nah, tetapi untuk yang lain-lain tidak ada masalah. Browsing kami bisa. Dulu Friendster ya zaman 2006. Oh, sempat ngalamin Friendster ya? Sempat. Oh, berarti kita mirip-mirip nih usianya kayak. Tahu deh usia saya. Oke, lanjut. Friendster, kemudian akhirnya muncul Facebook dan seterusnya kan. Nah itu, jadi ketika saya kuliah pun ternyata itu sudah biasa saya lakukan dari semenjak saya SD. Misalnya pemrograman C dan C++. Bahkan sudah mencoba itu Sudah sejak mencoba. dulu SD tadi ya? Sejak SD. Wah, luar biasa ya. Oke. Tapi kekurangan saya adalah saya belajar otodidak itu beda dengan terarah oleh dosen. Oke. Sehingga ketika saya kuliah, saya baru tahu cara belajar yang sistematis tuh seperti itu dan ternyata enak. Ketika saya bandingkan dengan autodidak kan, itu suka-sukanya saya saja. Mau baca apa dulu ya, mau pelajari bab yang mana dulu. Lalu praktik, akhirnya tidak bagus hasilnya. Ketika saya terarah menjadi lebih enak. Nah, ini. Jadi hambatan di kampus mungkin dari sisi ini bagi saya hanya visual saja sih. Ketika nanti saya jumpa dengan hal-hal yang visual, ya misalnya seperti matematika kalkulus, kemudian juga yang berhubungan dengan grafik itu seingat saya graf terapan. Graf terapan mata kuliah itu. Nah, tapi ada komunikasi dengan dosen. Iya, jadi dosen di Unpam itu komunikatif, interaktif dengan disabilitas. Dan mereka aware. Itu yang saya salut. Bahkan kalau boleh saya cerita sekalian ya. Boleh, silakan. Waktu awal saya masuk itu Pak, ini yang bikin beda gitu dari yang saya alami dari sebelum-sebelumnya ya. Ada yang menolak dan segala macam. Tapi ketika saya sudah berhasil mendaftar dan diterima, kemudian saya masuk pertama kali Propesa kalau kami namanya di sana untuk mahasiswa baru. Itu waktu itu almarhum Bapak Darsono, kepala yayasan, menyambut bersama Pak Rektor dan jajaran-jajaran. Langsung disambut Disambut di depan. Di Begitu depan. saya turun dari ojol, itu ternyata sudah ada beliau-beliau berdiri. Luar Ya, biasa ya. Itu yang membuat saya tuh wow gitu. Sambutannya itu saya ingat gitu. Jadi membuat saya wah benar-benar berarti memang mereka welcome dengan kami kan gitu. Ya. Jadi saya terharu kalau bercerita. Oke. Memang luar biasa sih saya lihat memang kenapa Pak Darsono juga membuat mendirikan Unpam sedemikian mudahnya diakses oleh berbagai kalangan, itu satu luar biasa dan ternyata sangat welcome, bukan lagi welcome tapi menyambut teman-teman disabilitas gitu ya. All out. Mas Haris, all out Iya, malah ya. all out. Oke. Mas Haris, berikutnya Mas Haris kan lulus sebagai lulusan sarjana komputer yang fully blind pertama di Indonesia ya. Totally blind. Totally blind, sorry disebutnya totally blind ya. Kan Mas Haris sebetulnya sudah jago programming dari dulu, biasa lah gitu ya, udah biasa bikin program gitu ya. Apa arti sarjana buat Mas Haris nih? Adalah pengakuan status saya. Begini, salah satu orang diakui adalah sertifikasi. Misalnya Java, berarti saya harus punya sertifikasi Java. Nah, tapi dulu-dulu saya mau ambil sertifikasi kan mahal semua. Akhirnya ya kebetulan diberi gratis beasiswa full oleh Unpam, maka ketika saya lulus itu menjadi pengakuan saya. Walaupun mungkin yang lebih spesifiknya lagi belum ya kan. Misalnya apa iya saya betul-betul bisa Java, kan belum ada buktinya. Tapi setidaknya orang lihat ketika sekarang kalau saya bandingkan dulu saya lulusan SMA dengan sekarang saya S1, itu ketika saya sekarang pulang naik kereta itu turun di stasiun, orang-orang tanya,
Kerja di mana? Guru. Oh guru. Gitu. Apa sarjana ya? Iya, S1. Mereka hormat, Berbeda ya. berbeda. Sambutannya masyarakat kita tuh masih yang seperti itu kan. Walaupun memang banyak yang berpendapat bahwa itu tidak penting, yang penting kan pengalaman. Tetapi bagi saya selain pengalaman ini pendukung saya. Oleh sebab itu sekarang saya tetap ambil lanjutannya untuk pasca sarjana. Oh berarti ngambil S2 ya? S2. Jurusannya sama ya? Sama, berarti? ya, Oke. linear. Linear ya? Iya. Oke. Sekarang kerjanya masih di SLB ya? Sebagai guru TIK ya? Betul. Nah saya pengen tanya nih mengenai pekerjaannya nih. Iya. Apakah emang pengen mengabdi untuk menjadi guru TIK dan mengangkat teman-teman secara umum ya yang disabilitas, dalam hal ini kan mungkin tunanetra, mengabdikan diri di sana, atau mungkin sebetulnya punya cita-cita lain sih Mas Aris? Iya, menarik ini pertanyaannya. Jadi begini Pak, idealnya memang seperti itu ya. Bukan hanya passion saja yang saya punya dalam hal mengajar kepada untuk atau berbagi ilmu kepada teman-teman tunanetra, tetapi sebenarnya lebih daripada itu, saya ini butuh pekerjaan juga. Itu. Nah, kenapa nggak kerja di tempat lain? Kenapa nggak coba? Loh, bukan tidak coba. Saya sudah sering kali dan sering kali tidak dipercaya, kan itu. Ya mungkin salah satunya tadi saya belum bersertifikasi. Ataupun saya nggak yakin kalau saya bersertifikasi apakah betul saya sudah diterima. Ntar sudah mahal-mahal saya nggak diterima. Saya lulusan Unpam gelar sarjana Eskom, dengan pernah juga saya ikut Apple Developer Academy waktu 2020 cohort 3 itu saya cantumkan di CV tetap itu no trust. Tetap no trust. Iya. Menganggap mungkin nanti ada kesulitan gitu ya. Ya kembali seperti tadi ketika kampus mau terima awal-awalnya kan pasti bertanya, apakah kami siap? Kami belum siap. Iya. Bagaimana mereka belajarnya? Mungkin pakai komputer khusus, kami belum siap. Mungkin seperti itu, mungkin. Oke. Ya, sehingga ketika saya mendapatkan pekerjaan apapun, ya saya pertahankan. Pertahankan. Sebelum memang misalkan pekerjaan yang diimpikan atau diinginkan memang welcome dan memang bisa menawarkan itu ya ke Mas Aris gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Pun sekarang saya honorer masih. Oh honorer masih ya. Oh iya oke. Iya. Dan itu kan perlu ya, terlepas dari bekerja dimanapun, tapi kan seseorang pasti perlu kepastian ya, perlu settle juga ya untuk bisa all out di dalam pekerjaannya gitu. Iya. Oke, Mas Aris, yang luar biasa kalau menurut saya bahwa Mas Aris juga lulus dari Unpam. Teknik informatika ini bukan kelas eksklusif atau dipisahkan dari yang lain ya. Tidak. Tapi memang jadi satu dengan mahasiswa yang lain ya. Betul, gitu ya. Iya. Oke, jadi inklusif ya. Iya. Dan di sana lulus pasti dengan nilai tidak terseret-seret dong. Tidak. Gitu ya. Gitu. Saya belajar ekstra Pak. Belajar ekstra. Dulu saya ambil kelas Sabtu kan, karena memang saya sambil kerja juga. Jadi ya saya ambil kelas Sabtu, itu belajarnya lebih berat. Saya pikir saya dapat apa kalau cuma sehari belajar begini. Mengandalkan dari kampus. Maka saya belajar baca banyak dan segala macam, akhirnya ya tidak mengkhianati hasil. Ya. Bahkan satu hal yang saya ingat itu waktu kami awal-awal semester algoritma dan pemrograman, yang dosennya itu memberikan tugas banyak ya kan. Ternyata saya mengerjakannya cepat ya. Belum ada AI zaman dulu. Belum ada AI, sekarang nanya AI keluar semua ya. Sekarang orang mungkin banyak yang AI saja lah kan. Jadi masih dipertanyakan kalau sekarang ini ya. Dulu itu terbukti gitu ya. Oke. Nah itu teman-teman langsung mengandalkan saya, dan artinya apa? Mereka tuh percaya dengan hasil yang saya buat. Bagi dong. Oke, ini terlepas dari apapun, tapi saya senang karena artinya saya tunanetra dipercaya oleh mereka yang melihat seperti itu. Oke. Dan kalau Mas Aris melihat nih, apakah ini terutama bagi teman-teman tunanetra yang lain ya, kita spesifik saja teman-teman tunanetra, mungkin disabilitas lain memang punya keterbatasan di area lain, tapi saya spesifik ke tunanetra. Ini bagi menurut Mas Aris nih, setelah mengikuti perkuliahan S1 dan lulus ya dengan nilai yang bagus juga tentunya, dan itu inklusif artinya gabung dengan yang lain, apakah tunanetra lain
mampu menurut Mas Aris mengikuti perkuliahan sejenis katakanlah teknik informatika, terlepas mungkin Mas Aris memang pintar misalnya hebat IQ-nya atau sebenarnya masih belajar juga sih. atau universitas itu harus welcome dengan mereka karena potensi-potensi ini juga tidak hanya terbatas di Mas Aris, bisa jadi banyak yang lain. Seperti apa? Jadi sebenarnya kalau dibilang apakah mampu, saya yakin mereka semua mampu. Cuma kembali lagi kepada faktor-faktor pendukung di belakang. Ada internal, ada eksternal. Nah kebanyakan ini yang dari eksternal, mungkin karena dia himpitan ekonomi dan lain sebagainya, sehingga belajar tidak fokus di sana, sehingga dia lebih menyerah kepada keadaan. Walaupun Unpam beasiswa full, tapi untuk makan, untuk kontrakan, kos itu kan tetap harus kita cari. Biaya sendiri ya? Biaya sendiri. Sementara pekerjaan sulit ya. Akhirnya memilih bekerja yang mereka coba kuliah, mereka coba kuliah, tapi biasanya mereka menyerah. Ada yang menyerah karena itu tadi himpitan, himpitan. Kemudian mungkin ya faktor-faktor yang lain juga, dulunya dia bergaul di mana, mempengaruhi pola pikir. Juga, tapi tidak banyak sih yang seperti itu. Ya, kebanyakan sukses kok. Sebanyak sukses ya. Artinya bagi semua tunanetra nih, selama tadi faktor-faktor pendukungnya itu suportif terhadap keinginannya untuk menjadi sarjana komputer atau bahkan di bidang lain ya, itu memungkinkan ya. Memungkinkan. Karena kekhawatiran orang yang bukan tunanetra atau yang bisa melihat bahwa nantinya ada kesulitan sebetulnya enggak terlalu dirasakan sendiri ya oleh para tunanetra gitu ya. Kalau saya tangkap ya, betul nggak Mas Aris? Betul. Ya sekarang ini aja seperti misalnya tadi kembali ke Amerika atau ke Eropa, teman-teman saya di grup itu mereka semua jago, bahkan dari India. Kita kalah dari India. Dalam hal tunanetra bisa jago jadi developer. Mereka semua sudah lumrah itu. Dan ada yang kerja di perusahaan-perusahaan bonafit. Artinya kan banyak tunanetra yang bisa. Kenapa Indonesia enggak? Tapi yang Mas Aris rasakan dan teman-teman tunanetra lain, mungkin Mas Aris punya grup atau punya komunitas tunanetra di Indonesia, masih terasa dimarginalkan ya, terutama bekerja di sektor khusus seperti komputer dan yang lainnya, seperti itu. Betul, masih banyak barrier di sana. Utamanya sih biasanya sepengalaman saya tuh sampai tahap interview, selepas itu tidak ada tes, tahu-taunya ya hasilnya nggak dipanggil lagi gitu ya. Lagi. Oh gitu, iya loh. Oke, memang ini harus ada kesadaran menyeluruh sih. Tapi sebenarnya dengan melihat Mas Haris ternyata lulus sarjana di kelas inklusif, artinya gabung dengan yang lain, juga mungkin nanti berkiprah di area komputer gitu ya, dan menjadi salah satu contoh role model bagi tunanetra lain, dan pentingnya adalah membuka mata perusahaan-perusahaan dan sebagainya. Insya Allah lah ini menjadi sesuatu yang pintu gerbang ya bagi teman-teman yang lain ya. Terutama gini, membuka akses ke pendidikannya dulu gitu ya. Jangan sampai di itu dulu gitu untuk bisa belajar lebih lanjut di area yang mereka inginkan. Mungkin juga kedokteran bisa jadi, psikologi gitu ya. Area yang lain ya, termasuk komputer sendiri gitu ya Mas Haris ya. Betul. Oke. Luar biasa. Saya mengundang Mas Haris karena saya pikir juga ini spesial banget. Terima kasih. Iya, dan katanya lulusan komputer, kebetulan juga ada perusahaan software ya di sini ya. Ada perusahaan IT juga saya. Wah, gitu. Mantap ini. Iya, dan saya ingin boleh ini saya nih, apply. Saya pengen ngeliat nih Mas Haris ini betul-betul nggak sih bisa mengoperasikan laptop? Gitu. Kalau tadi teman-teman di perusahaan lain mungkin ya begitu interview saja sudah tidak dipanggil lagi, boro-boro dites ya. Kalau saya pengen tes nih Mas Haris, apa yang bisa Mas Haris lakukan dengan laptop ini? Mungkin tidak programming karena bisa lama gitu ya. Programming itu ratusan ribuan kode. Mungkin pakai aplikasi-aplikasi yang umum biasa digunakan untuk menunjukkan kapabilitasnya. Silakan Mas Haris ditunjukkan bagaimana Mas Haris menggunakan laptop ini ya. Ini menunjukkan aja ke kita bahwa memang bisa menggunakan ini bukan laptop khusus ya. Bukan. Ini memang laptop umum gitu ya. Betul. Teman-teman sekalian. Betul. Oke, silakan Mas Haris. Ya, ini laptop bisa dijumpai di toko-toko online ataupun offline, mereknya apapun. Sistemnya saat ini saya Windows. Betul ya? Windows. Ya, betul. Windows. Oke. Nah, Windows 11 itu bahkan dari 10
itu ada built-in screen reader atau pembaca layar, jadi tidak perlu pakai yang pihak ketiga, namun ya banyak keterbatasan. Tapi untuk demo saya akan coba saja, nggak apa-apa. Saya aktifkan dulu. Nah ini dia bunyi kan. Nah jadi tidak baca full itu di layar, tapi berdasarkan request. Jadi bukan konsepnya tuh bukan bacakan full. Banyak orang menganggap begitu. Tapi ini berdasarkan request. Artinya kalau butuh aja ya, Mas Betul. Haris gitu ya. Betul. Ini saya sampaikan ke audiens kita nih bahwa ini laptop Iya. kami loh. Iya. Ini bukan laptop Mas Haris, jadi bukan sengaja udah terbiasa gitu. Betul-betul menunjukkan juga sekalian bahwa any laptop, any komputer sebetulnya bisa digunakan. Silakan lanjut Mas Haris. Ya ini tes sebenarnya ya. Jadi nah sekarang saya coba untuk ke Excel aja deh ya. Ke Excel. Book 1. Excel. Oke ini dia Excel ya. A1. Nah yang simple aja lah ya Pak ya. Nggak usah data yang banyak ya. Nanti jadi data science. B1. Oke jadi A1. ceritanya saya ngoding di Excel aja yang simple lah ya. Dengan logika if. B1. Oke, misalnya saya pingin kalau di A1, di sel A1 nanti diisi DD, maka nanti akan dikatakan sesuatu. Tapi kalau diisi nama lain, nanti bilang yang lain. Nah, misalnya Book 1. seperti ini ya, if Opening parenthesis if. A1 Equal sign. sama One. dengan Double quotes. Cap E D E. Double quotes. Semicolon D. misalnya Double quotes. kita bilang apa kalau DD bilang apa Pak? Kalau Dede bukan Aris. Oh, Kalau Dede Dede Dede. berarti. Kalau Ini Dede- Dede gitu. ya, halo. Saya. Ya. Saya. Cap D. R. Period D R. Cap F. Salah. Cap F. E D E. Nah, misalnya seperti itu ya. Oke. Nah, terus Double quotes D. kalau bukan, Double quotes. wah, Cap A. Com. What? Anda siapa ya? Saya pop. Question. Yeah. Closing Oke. parenthesis. Nah, ini dia akan hasilnya kan seperti ini karena masih kosong. B1. Selected. Editable. Halo. Saya DRD. A1. Selected. Editable. Deed. Oh ya, karena di sini Sudah ada ada isinya tadi. ada isinya. Oke. Nah, kalau saya hapus, nah ini hasilnya. Enter table grid. Ya. 39 by 20. Kenapa? Karena kosong kan? Karena kosong. Kalau saya isi misalnya siapa Pak? Roni. misalnya. Roni. N. I. Enter table grid. 39. Isinya wah Anda siapa ya gitu. B1. Sekarang kita ganti Dede. Nah, kita ganti ya. Kita ganti deh. Exit I. E. E. Enter table grid. Halo, saya Dr. Dede. Wah, luar biasa ya. Oke. Sip. Oke. Wah, Ya ini sebagian kecil yang bisa saya demokan karena menghemat waktu. Untuk kalau coding tadi ya bisa saya tapi panjang. iya Mungkin bisa bersambung Pak. bisa bersambung ya. Di teman-teman di sini juga sama. Kalau coding bersambung. Boleh tanya sedikit nggak mengenai apa namanya bahasa pemrograman? Tadi kan teknik informatika berarti coding. Ya. Biasanya Mas Haris gunakan apa sih? Dulu kan katanya udah pernah berhubungan dengan bahasa pemrograman C# ya atau Awal mula saya dari Visual Basic 6. Dulu waktu SMP, SMA juga sampai dengan SMA Visual Basic 6. Visual Basic 6 ya? Ya, Memang ya. masih ada dulu ya Masih berarti ada ya. ya. Kemudian beralih ke .NET dan khususnya di C# untuk membangun game, audio game untuk teman-teman tunanetra. Saya beri namanya Baby Ball. Oh, Baby Ball. Jadi pernah bikin game utuh tuh dari mulai awal sampai selesai ya? Utuh. Sampai bisa dipakai gitu ya? Dan sekarang masih dipakai. Oh, sekarang masih Iya, dipakai. masih banyak yang pakai. Oke. Selain itu juga saya membantu teman ada yayasan tunanetra yang fokus di agama Muslim, tapi mereka membutuhkan dulu software pengingat azan yang aksesibel. Ya gimana maksudnya? Yang aksesibel itu artinya bisa diakses dengan mudah oleh tunanetra. Ya walaupun banyak software serupa tapi visual kan. Nah ini dibuat yang lebih simpel aja dengan mungkin penekanan beberapa kombinasi tombol dan lain sebagainya. Nah mereka bekerja sama dengan saya dan saya membuatkan itu. Kemudian juga
di bidang website. Nah, saya fokus di PHP waktu itu. Oh PHP, Iya, oke. PHP. Jadi bikin website pakai PHP ya? Ya, PHP dari tahun 2006. Ada masih sampai sekarang websitenya, tapi sudah ganti dia jadi pakai CMS. Oke. Tidak lagi PHP karena saya sudah tidak mengurus website itu lagi, dipegang teman saya namanya kartunet.com. Oh oke, Kartunet.com. Awalnya Mas Haris buat gitu ya, PHP dan dipakai ya, bukan hanya semacam coba-coba atau buat tugas dan sebagainya, enggak ya, mau dipakai. Iya, dulu sampai masuk ke Kick Andy tahun 2008. Oh sempat masuk ke Andy. Iya, oh, Kick Andy. Oke, luar 2008. biasa sekali ya. Dan sekarang sudah CMS, artinya udah ada yang melanjutkan ya. Sudah ganti platformnya menggunakan CMS. CMS, lebih fokus ke konten kan. Ke konten ya. Sekarang kan isinya harus banyak ya. Kalau dulu kan statik gitu ya. Ya dulu kan banyak fitur. Dulu lebih ke banyak fitur. Dulu itu yang laris itu fitur curhat. Sebelum adanya Facebook. Iya. Itu Ya saya sekarang buat Facebook tuh. juga buat curhat sih. Buat Iya doa kan, buat juga di curhat, Facebook ya. Iya. Semuanya di Facebook. Ya, dulu Oke. Mas Haris main sosmed juga? main. Oh, Tapi gitu ya. saya fokus ke Facebook aja. Oh Facebook aja. Oke. Kalau Facebook itu kenapa enaknya karena ada grup kan di dalamnya, kemudian juga ada page ya kan. Dan ya status-status yang bisa panjang nulisnya. Nah, Iya. paling ya kalau untuk chat messenger saya pakai WA lah. Oh gitu ya. Oke, siap. Oke. Untuk bahasa pemrograman selain tadi pernah pegang Java nggak tuh? Itu di kuliah. Jadi di kuliah. memang di kuliah kan memang kita dapat semua, ada C, C++, Java, Python. Nah sekarang saya sedang fokus di Python selain untuk kepentingan data science juga karena S2 kan. Juga saya merasa Python itu sekarang mudah sekali digunakan, bahkan pembaca layar saya yang saya gunakan itu basisnya Python. Sehingga saya jadi tertarik ke sana. Tertarik ke sana ya. Oke, jadi kok bisa sangat memudahkan para tunanetra sekaligus didalamin ya. Iya. Dan memang arahnya data science ke sana sih. Banyak yang menggunakan Python walaupun itu kan bukan bahasa pemrograman baru ya. Iya, Tapi entah sudah kenapa sekarang perkembangannya kok balik lagi ke sana gitu. Untuk data science itu andalan sih. Andalan, betul. Python salah satu andalan. Oh, oke. Lulus kuliah S2 kapan? Saya targetkan 2000, sekarang masuk 2024, 2026, 2027 lah. Oh, berarti baru masuk juga ya? Baru masuk. Belum lama. Pokoknya saya targetkan 4 semester saya harus lulus. Oke, ini saya mau tanya lagi nih, sebenarnya mau memastikan aja kan teman-teman tunanetra biasanya kan ingin mengabdikan diri juga ya ke teman-teman tunanetra. Tapi sebenarnya Mas Haris open ya untuk bekerja di ini ya, di perusahaan ya. Open. Aha. Walaupun memang tetap saya berbagi kepada teman-teman. Jauh sebelum saya mengajar di SLB pun saya sudah berbagi melalui komunitas-komunitas yang saya bangun. Salah satunya IT Center for the Blind. Termasuk juga Kartunet tadi. Kartunet tadi ya, salah satunya ya. Salah satunya. Oke. Kalau ada yang nawarin pekerjaan sebagai programmer dan boleh ya. Sekarang saya lagi hunting remote job juga. Oh, remote job tapi juga. nggak dapat. Kenapa ya? Kan remote job nggak memperhatikan. Saya masih tahunya kan dulu pakai freelancer, Upwork. Oke. Ya susah memang. Banyak orang juga bilang memang susah dari sana. Mungkin saya belum tahu trik-triknya ya, atau tips-tipsnya lah biar bisa lolos seperti apa. Tapi saya masih coba-coba karena ya kebutuhan, Pak. Iya. Kerja full time bisa nggak? Full time. Sebagai programmer. Oh, kalau memang gajinya oke, kenapa enggak? Kalau gajinya oke, kenapa enggak Kenapa ya? enggak, iya. Jadi mau masuk ke dunia profesional ya. Betul. Ini saya ada perusahaan IT nih. Oke. Kita ada software ya. Iya. Salah satu softwarenya ya banyak digunakan di perusahaan juga gitu ya. Bahasa pemrograman kami Java. Jadi dulu kan pernah dapat kuliah ya. Iya. Seberapa cepat bisa pelajari Java itu? Ya kalau saya cepat sih. Harusnya cepat ya. Iya, kalau saya cepat. Gitu. Iya. Ya. Mas Haris sering ngelamar ya? Sering ngelamar. Sekarang saya balik. Saya lamar gimana? Siap. Hah? Siap. Mau bekerja di perusahaan saya? Oh, siap. Masalah gaji kita ngobrolin nanti di Oke, belakang ya. siap, Oke. Pak. Kita salaman dulu dong. Wah. Salaman dulu. Siap. Gitu ya. Wah, Oke, Pak Dede. banget ya. Oke. Luar biasa. Ini bukan gimmick ya. Iya. Saya melihat kemampuannya tadi di belakang juga sebelum podcast kita ngobrol-ngobrol ya.
banyak gitu ya. Dan saya lihat value yang luar biasa dari Mas Haris ini, idealismenya. Dan sebelum podcast saya ngobrol dengan co-founder saya, Pak Tata Kartadibrata, dia yang bangun sistem ini dari nol gitu ya. Dan dia sangat appreciate, dia bilang, boleh Kang, kalau oke katanya. Gitu ya. Jadi kita lanjut setelah podcast nanti ya, urusan siap. pekerjaan ya. Oke, Siap. Selanjutnya saya tanya dulu nih. Seneng gak sih tapi? Seneng banget. Seneng ya? Jangan-jangan gak Terkejut seneng ini. nih. Wah, terkejut. Wah, ada ya. Kaget ya, speechless ya. Ya, Oke. biasanya kan tunggu-tunggu. Iya, saya lamar sekarang balik. Oke, Jadi siap. bagi perusahaan-perusahaan yang dulu dilamar Mas Haris dan menolak, kasihan deh, saya yang dapat. Gitu, lebih. Mas Haris. Iya. Oke, yang ingin saya tanyakan berikutnya gini nih. Mas Haris kan salah satu pionir menurut saya di dunia komputer ya, pemrograman di Indonesia. Kalau di luar kan banyak gitu ya. Seberapa bisa bersaing sih? Ini secara umum, bukan Mas Haris saja. Teman-teman tunanetra di dunia IT dengan perkembangan teknologi yang seperti sekarang. Oke. Kalau seberapa kita ambil yang jadi motivasi saya itu teman-teman tunanetra di luar negeri. Mereka kompetisinya hebat dan jauh. Mereka bisa, kenapa saya enggak? Dan saya optimis pasti bisa. Seberapa cepatnya ya saya yakin cepat juga. Cuma memang begini. Kalau dari perspektif orang melihat, tentu lebih cepat orang melihat. Ini saya jujur-jujuran saja karena mereka kan tidak perlu mendengarkan feedbacknya voice over atau pembaca layar itu, sehingga lebih cepat misalnya ada error, tahu lah errornya di mana. Kalau saya harus cari-cari dulu. Itu mungkin salah satu yang saya jadi tantangan bagi saya. Nah seperti itu sih, tapi tidak terlalu lambat juga. Tidak terlalu lambat juga ya. Tidak terlalu lambat karena kan pengalaman pasti berkata. Iya, iya. Apalagi perkembangan teknologi sudah makin mendukung sekarang ya. Iya. Gitu. Nah, beruntungnya lagi teknologi sekarang semakin pesat sehingga mempermudahkan developer juga kan. Nah itu. Oke. Luar biasa sekali. Mas Haris, apa yang disampaikan ke teman-teman tunanetra di luar sana yang punya keinginan tidak hanya di komputer sih, tapi di berbagai bidang ya. Iya. Setelah melihat Mas Haris bisa lulus sarjana dan demikian kerasnya perjuangan untuk bisa kerja di dunia IT tapi banyak ditolak ya, sampai mungkin beruntung saya juga ketemu, bukan Mas Haris beruntung ketemu saya sih, saya pikir saya beruntung ketemu Mas Haris nih. Luar biasa sekali. Dan bagaimana perjuangan Mas Haris itu akhirnya kebalik, saya lamar menjadi karyawan di perusahaan software saya. Gimana? Ini saya masih kaget tuh. Oh, saya dilamar, serius ini. Itu ya, barangkali kalau teman-teman nonton ini bisa menjadi motivasi juga buat teman-teman bahwa perjuangan itu tidak mengkhianati hasil. Jadi ya kalau sudah dapat kesempatan, genggam erat, jangan mudah dilepas. Karena kalau kita lembek, maka hidup kan keras terus. Jadi kita akan kalah. Ya. Itu aja sih. Oke, luar biasa. Mas Haris, sesinya luar biasa sekali. Banyak insight, pasti buat saya sendiri gitu ya. Buat teman-teman tunanetra, buat kampus-kampus, buka kesempatan bagi mereka yang punya keterbatasan atau teman-teman disabilitas, kita sebutnya tidak hanya tunanetra, tapi juga yang lain. Karena sebenarnya kita tidak bisa memilih dilahirkan sebagai siapa dan seperti apa, Mas Haris ya. Tapi ketika kesempatan itu datang, kesempatan itu ada, maka banyak pasti orang-orang yang punya potensi. Dan salah satunya ditunjukkan dengan Mas Haris sekarang lulus S1 sebagai sarjana komputer yang totally blind pertama di Indonesia gitu ya. Sekarang sedang lanjut S2. Saat ini sedang ngajar sebagai guru honorer di SLB, tapi sebentar lagi insya Allah jadi karyawan kami. Amin. Ya sebagai programmer. Luar biasa, terima kasih, sukses Mas Haris dan teman-teman tunanetra yang lainnya.